Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita semuanya akan mengikuti acara, yaitu acara praktek baik diseminasi budaya positif. Untuk memulai acara, selayaknya kita marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan memulai acara dengan satu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah dari UPT SD Negeri Semanding 1, yang terhormat Bapak Mulyadi SPD MPD. Yang ketiga yaitu penyampaian materi yang nanti langsung diberikan oleh Bapak Bagus Waluyo SPD. Kemudian acara keempat yaitu doa, serta yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidik UPT SDN Semanding, wabil khusus Bapak Bagus Waluyo SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang saya banggakan. Monggo sebelum kita mulai bersama-sama mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik nikmat kelas masing-masing, dan semoga hari ini bisa berjalan lancar supaya kita dapatnya dua kalinya sholawat serta salam. Marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari yang akhir. Bapak Ibu keluarga besar UPT SDN Semanding 1 yang saya hormati dan yang saya banggakan, kegiatan Kombel adalah kegiatan bersama yang kita laksanakan untuk mendalami materi-materi yang belum kita kuasai. Nah, dengan mencari narasumber sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami dan bisa dipraktekkan, impaknya Bapak Ibu akan mendapat sertifikat. Nah, nanti ada di sekolah kita siapa saja bisa, tidak guru penggerak, semuanya bisa. Jika punya ilmu, minimal nanti kita akan melaksanakan sekolah ini 1 bulan sekali, dan nanti laporannya sudah saya share contohnya, dan Bapak Ibu semua dan bawakan bisa enjoy, bisa mengenal, dan nanti Bapak Ibu guru semoga bisa mempraktekkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri Semanding 1, Bapak Mulyadi, atas sambutannya. Yang ketiga yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bagus Waluyo SPD yang merupakan CGP Pak ya, angkatan 11 kelas 304. Oke, Bapak Ibu, nggak usah lama-lama, kita langsung sambut saja
penyampaian materi budaya positif oleh Bapak Bagus Waluyo. Mohon ditepuk tangan ya Bu ya biar semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN Semanding, yang kami hormati rekan kami, Bapak Ibu Guru, teman sejawat, yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta juga kekuatan untuk bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan praktik baik diseminasi budaya positif di SDN Semanding 1 yang nanti insya Allah akan kita praktikkan secara pelan-pelan. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umat Islam nanti mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon maaf menyita waktunya di siang hari ini yang memang kegiatan pada bulan Agustus ini sangat melelahkan. Apalagi energi jenengan semuanya sudah tersita di kegiatan tadi pagi, baik lomba voli maupun kegiatan lomba-lomba yang lain. Dan saya cukup senang karena peserta pada siang hari ini cukup banyak. Saya juga berterima kasih sekali lagi karena jenengan masih menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Karena ini tentang budaya positif Bapak Ibu, saya pengen nilai positifnya juga aura positifnya nyampe ke kita. Saya mohon untuk Ibu, Bapak Ibu yang duduknya sejajar ataupun teman sejajar bisa berhadapan Bu. Nah, berhadapan. Coba nanti kita praktekkan senyum 30 detik saja. Ya, di awal mungkin nanti terpaksa, tapi lama-kelamaan nanti akan menjadi aura positif karena saya berhadapan dengan Bu Minda. Jadi saya akan mencoba senyum. Pertama mungkin kurang ikhlas Bu. Kita coba praktekkan Bu. Ya. Nah, 30 detik, 15 detik saja. Ya. Kita hitung ya. 1 ya berbadan, 2, 3. Diulangi ya, diulangi biar ada yang foto. Kita buat menyenangkan acara pada siang hari ini biar tidak terlalu tegang. Ya, siap. Sudah kelihatan Bu? Sudah, terima kasih Bu. Sudah, alhamdulillah aura positifnya sudah nyampe ke kita. Mungkin awalnya agak dipaksa, tapi lama-kelamaan insya Allah nanti akan menjadi sesuatu yang positif. Bapak Ibu, ya, pada siang hari ini saya bukan narasumber, tapi saya di sini cuma menyampaikan ilmu yang lebih dulu saya dapat. Mungkin lebih dulu teman kami Bapak Sotik di sana juga pernah mendapatkan. Saya hanya ingin sharing bersama, kita belajar bersama. Tidak ada yang pintar di sini. Nanti bila mana ada yang kurang paham, kita saling diskusi untuk memecahkan masalah. Sesuai judul kegiatan hari ini yaitu budaya positif. Ya. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan kelas ya, agar nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya punya satu kesepakatan kelas. Apakah disetujui nanti tidak usah saya tulis. Kita saling menghargai bila mana ada orang lain berbicara, kita memberi kesempatan. Itu aja dari saya. Bisa disetujui Bu? Bisa, terima kasih. Itu saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti menjadi aturan. Terima kasih, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya ingin jenengan mempraktekkan di sini sudah tertulis. Tepuk 1, nanti kita ucapkan yes. Tepuk 2, oke. 3, semangat. 4, konsentrasi. Dan terakhir yang tepuk kelima, siap belajar. Gitu ya. Sudah siap Bu? Kita praktekkan sama-sama. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Luar biasa, jadi semangat. Luar biasa. Ini
untuk menyemangati murid-murid kita terutama di jam terakhir, karena merasa lelah pasti sudah nyampe ke siswa kita, jadi kita memberikan semacam motivasi agar siswa ini menjadi lebih semangat, karena jam rawan, jam siang anak-anak itu sudah mulai lelah. Langsung saja ke materi pada siang hari ini. Nah, budaya positif di sini meliputi banyak include di dalamnya. Salah satunya ada perubahan paradigma belajar di sini. Disiplin positif itu masuk dalam salah satu. Artinya disiplin positif ini menjadi bagian dari budaya positif. Ya, membuat restitusi keyakinan kelas. Nanti kita praktekkan dengan segitiga restitusi ini juga bagian dari budaya positif. Ya, budaya positif memuat banyak tema di sini. Nanti ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, restitusi, nanti kita akan belajar bersama. Di awal saya ingin jenengan dengan teman sebangku bermain game, ya. Tolong teman yang satunya merapat, yang sebelah kiri itu mencoba menggenggam sesuatu. Coba genggam sesuatu teman yang sebelah kiri, dan teman yang sebelah kanan coba membuka, Bu. Jadi posisi di sini Bu Ani menggenggam, terus Bu Maria mencoba untuk membuka genggaman Bu Ani. Apakah bisa? Coba. Nah, dicoba Bu, coba. Genggaman Pak Gia dibuka sama Pak Mul. Jadi kan coba pertahankan Bu Ani. Bu Maria juga berusaha membukanya. Ya. Apakah bisa? Ya. Atau kalau mungkin sungkan dengan teman sebelahnya, kita bisa menggunakan tangan kita sendiri. Tangan kiri mencoba menutup, tangan kanan coba membuka. Apa yang terjadi? Terasa berat. Itu Bu yang dinamakan apa? Toh itu prinsip kita yang akan kita pelajari. Jadi tadi jenengan sudah mengintimidasi dengan membujuk, menggelitik, menarik, membuka dengan kekuatan, atau mungkin menawarkan dengan uang. Ada pertanyaan di sini. Apakah Anda membuka tangan? Apakah Anda tidak membuka tangan? Beri alasannya. Kenapa? Dengan kegiatan ini, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan? Artinya, permainan yang jenengan lakukan tadi adalah mengepal tangan adalah prinsip saya. Artinya jenengan pasti sebagai manusia itu punya prinsip yang tidak mudah tergoyah oleh orang lain. Itu pasti, itu sudah manusiawi. Ya, kalau sudah menjadi prinsip kita digoda dengan cara apapun, pasti kita tidak mau beralih. Kecuali ya, kita bisa membuka tangan bila mana kita melakukan diskusi, bicara hati-hati, dari hati ke hati, maupun kita bisa membuka tangan dengan sukarela jika ada kebutuhan lain yang mungkin melebihi apa yang menjadi prinsip kita. Itu terjadi. Kita sebagai orang tua pasti pernah menerapkan di rumah. Karena saya juga salah satunya pernah, Bu. Anak kita, Bu, punya mainan dipinjam sama tetangga kita. Pasti tidak boleh mempertahankan anak kita, padahal itu masih kecil. Dia sudah punya prinsip, tidak mau, pasti kita membujuk. Kalau kita pakai kekerasan, anak itu memakin memberontak, tidak mau melepaskan mainannya. Kalau kita mungkin membujuk, ayo nanti kita berikan es krim, ada sesuatu yang mungkin bisa menggantikan apa yang menjadi prinsip kita, yang lebih baik menurut kita, itu kita bisa membukanya. Itu salah satu prinsip kita bermain tangan tadi, mengepal. Itu sedikit terkait permainan yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pada dasarnya, Bu, pernah disinggung di PMM, sering kali ini disinggung ketika jenengan buka PMM itu, dalam hakikatnya sekarang perbandingannya hidup tumbuhan itu seorang petani misalnya, dalam kewajibannya itu sama dengan mendidik murid. Artinya seorang guru itu sama dengan seorang petani, ya. Jadi petani bisa menjadikan hasil panen yang baik itu dengan memelihara padi, memberi pupuk, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman lain dan sebagainya.
sama dengan kita seorang guru. Pada hakikatnya ketika mendidik siswa itu pasti ada hama, ya, perlu kita sirami. Artinya sirami di sini ya kita berikan pencerahan-pencerahan berbagai ilmu yang mungkin bisa diadopsi siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah dipraktekkan oleh Ki Hajar Dewantara zaman dahulu kala, kita belum lahir sudah dipraktekkan. Itu begitu hebatnya Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam hal ini kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kita harus bisa menjaga siswa, melindunginya dari hal yang tidak baik. Contoh salah satunya saling membuli, penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Itu salah satu peran kita jika di sekolah, ya, melindungi siswa dari karakter-karakter yang mungkin bisa merusak akhlaknya. Itu peran kita di sekolah. Sama halnya seorang petani yang melindungi tanamannya dari hama. Dengan demikian, suatu lingkungan yang positif, ketika sudah tercipta lingkungan positif, tercipta kebiasaan yang baik, maka karakter anak yang baik itu akan tumbuh secara sendiri, yang membentuk suatu budaya positif. Dan itu tidak semudah teori, jadi prakteknya pasti nanti akan banyak tantangan. Saya yakin tidak semudah teori yang kita ucapkan. Banyak ketika kita memulai sesuatu yang baru itu, tantangan baru juga pasti muncul. Nah, sesuai tema budaya positif memuat disiplin. Mungkin saya minta pendapat salah satu teman di sini yang ingin mengungkapkan definisi disiplin menurut jenengan. Monggo, satu saja. Mungkin Pak Giat, Pak, atau Bu Nesaro. Ada ketika ada seseorang atau teman kita mengucapkan kata disiplin, apa yang ada di benak Anda jika diucapkan dalam satu kata? Di buku Zoom? Iya. Terima kasih, Bu. Menurut Bu Kusnul, definisi disiplin adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada pendapat lain? Iya, melaksanakan kegiatan sesuai aturan. Terima kasih, Bu. Semua yang jenengan ungkapkan itu benar adanya. Jadi makna disiplin yang sesungguhnya adalah kondisi terbentuk melalui serangkaian tindakan menunjukkan nilai kepatuhan dan ketaatan. Jadi yang jenengan ungkapkan tadi sudah terangkum di sini, Bu. Sudah termuat di sini. Patuh tadi terhadap waktu, patuh terhadap aturan. Ini sudah. Hanya di sini sebuah redaksi yang disusun seperti ini. Pada intinya maknanya hakikatnya sama dengan yang jenengan utarakan. Disiplin waktu, tepat waktu, menggunakan waktu, itu kepatuhan kita dan taat terhadap aturan. Itu juga disiplin. Benar, Bu, ya. Lanjut. Nah, kenapa kita seorang guru harus memahami tentang disiplin positif? Kalau kita memahami makna disiplin positif, kita pastinya akan menerapkan atau mengajari siswa kita untuk bertanggung jawab. Saya yakin jenengan, salah satu contoh pasti di kelas ada piket kelas. Itu salah satu contoh saja. Jenengan memberikan tugas, siswa tanggung jawab untuk menyelesaikan. Itu contoh berikutnya. Ya, jadi intinya makna disiplin positif yaitu mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Yang kedua, bisa ya mengarahkan individu itu untuk mengontrol dirinya untuk melakukan suatu tindakan. Ya, seringkali siswa kita tanpa kita sadari melakukan tindakan yang di luar nalar kita. Ya, seringkali mungkin kemarin ada kasus seperti anak kecil ambil uang bunga punten, ya ada itu di lingkungan kita. Nah, itu bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memanage anak tersebut agar bisa mengontrol dirinya. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tua ataupun guru kelasnya untuk mengontrol siswa tersebut, dan alhamdulillah sudah diterapkan. Saat ini anaknya sudah memiliki kontrol yang cukup baik. Ya, Bu Ani, ya, sudah
agak ada peningkatan ya. Itu salah satu selain bertanggung jawab adalah supaya siswa bisa mengontrol diri, dan tujuan utamanya adalah memotivasi pada murid ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, dihargai diri sendiri dan mungkin dihargai orang lain dengan nilai-nilai yang dipercaya. Karena kalau satu saja kita pernah melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti hati orang atau dicap sebagai orang yang bagaimana, itu pasti kedepannya akan berimbas secara terus-terusan. Salah satu contoh, saya berikan contoh, mungkin ada teman kita yang suka mungkin mencuri ya Bu, mencuri, dan teman yang lain mengetahui tapi diam saja. Dalam hatinya dia pasti ngecap, apalagi diketahui orang banyak ketika mencuri sesuatu dan itu dilaporkan ke polisi, pasti namanya sudah tercemar padahal baru satu kali melakukan pencurian. Ketika kembali ke masyarakat, saya yakin meskipun orang tersebut sudah memperbaiki diri, sudah mau tidak ingin mencuri lagi, paling tidak masih ada sedikit tidak kepercayaan kita kepada orang tersebut. Dan itu yang dimaksud kita tujuan disiplin positif, untuk memotivasi anak agar menumbuhkan nilai yang dia yakini, untuk percaya bahwa dia memiliki nilai yang diyakini agar tidak menjadi anak yang tidak baik di masyarakatnya. Itu. Berikutnya ada beberapa yang mungkin teori yang menguatkan tersebut, bahwasanya kita kadang seringkali tanpa sadar ya, di realitasnya itu seseorang kita memaksa karena mungkin kebutuhannya orang berbeda dengan kita. Contoh, mungkin ada, ayo kita nanti makan mie ayam bersama di sana. Nah, nggak tahu temennya itu kan nggak punya uang ya, jadi kebutuhannya berbeda. Jadi kita harus sadar bahwa teori kontrol itu mengatakan kebutuhan tiap orang itu tidak sama ya. Setiap orang itu menggambarkan sesuatu tidak sama. Ada sesuatu merah, orang ngomong itu paprika, ada orang ngomong tomat, padahal itu sama-sama di depannya. Nah, inilah karena sudut pandang kita pastinya berbeda. Ini ada berbagai macam pendekatan kontrol menurut Stephen R. Covey ya, yang sudah diterapkan dalam teori kontrol ya. Orang lain itu bisa mengontrol saya, misal satunya, padahal hanya diri kita sendiri yang sebenarnya bisa mengontrol kita. Kita mungkin hanya mempersuade, mempengaruhi dengan kata-kata. Itu pun kalau orang mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Memang kontrol diri itu terdapat pada diri kita. Prinsip tadi di awal tadi. Sebaliknya, saya bisa mengontrol lain, padahal kita tidak mungkin bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Jadi kita cara mengontrol orang lain itu bukan dipaksa, tapi diajak kolaborasi ya, diajak bersama ya. Kalau takut lewat jembatan rusak, jangan membujuk, lewat orang popo. Tidak seperti itu, tapi kita mengajak, kita gawe bersama, ayo kita lewat, gak popo, aman lewat sini. Nah, itu caranya berkolaborasi, menuntun agar mau, tidak membujuk dengan ucapan, tapi kita mencoba berkolaborasi. Tidak ada berpikir menang kalah. Jadi di abad yang sekarang ini tidak ada zamannya menang kalah, tapi semuanya itu win-win solution. Ketika kita ada kegiatan apa yang mungkin ingin menang kalah, sering kali Bu, yang sering saya temui di sini adalah kecelakaan. Kegiatan di jalan raya lalu lintas dua terjadi. Satunya ngotot, tidak mau menang. Tidak mau kalah, satunya pengen menang. Akhirnya terjadi kowe yang salah, kamu yang salah. Yang terpenting adalah kita menjadi bagaimana kita yang satunya menang, satunya menang. Jadi tidak ada yang berikan uang, itu namanya kecelakaan. Tidak ada yang mau kecelakaan. Jadi kita harus saling introspeksi diri, siapa yang salah di situ. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tapi sebelumnya barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut, monggo. Belum ya?
Berarti sudah jelas. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gowson, dalam perilakunya, bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kita melakukan sesuatu itu ada 3 yang memotivasi kita. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Ini kata kuncinya, menghindari hukuman, mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain mungkin, atau berupa benda bisa juga. Ini yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dan dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Artinya seperti ini, Bu. Kita melakukan sesuatu seperti ini. Contoh di lingkungan kita. Contoh, salah satunya ini saya mengambil contoh. Saya seorang guru. Saya hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan saya? Misalnya, saya Pak Mun misalnya datang tepat waktu. Pasti saya punya motivasi. Apakah saya takut kalau jenengan ditegur atasan? Ya, kemudian mendapat surat peringatan. Ini yang motivasi yang pertama. Saya datang tepat waktu ke kelas supaya saya tidak ditegur, menghindari hukuman tadi. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendapat pujian dari atasan. Itu motivasi yang kedua. Ya, supaya saya pegawai saya kok rajin, saya puji, mendapat penghargaan. Ini motivasi yang kedua. Yang ketiga adalah motivasi yang terbaik, yaitu menghargai waktu kita, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid karena Anda adalah orang yang terpercaya. Ya. Kembali lagi kalau di sini tadi, nah ini. Nah, yang pertama tadi kan ditegur kan ini, Bu. Menghindari hukuman, teguran maupun surat. Yang kedua, mendapat pujian itu mendapatkan imbalan, bisa penghargaan ucapan maupun barang. Dan yang paling baik adalah ini. Kenapa ini paling baik? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita aplikasikan, kita analogikan ke siswa kita, bahwasanya kenapa kita harus mempercayai nilai tersebut. Yang ketiga tadi, karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu bukan muncul dari diri kita, ya. Kita mendapatkan imbalan penghargaan motivasinya dari eksternal, karena faktor orang lain, supaya tidak dihukum orang lain, supaya tidak dipuji orang lain. Tetapi jika kita mempercayai bahwa kita tepat waktu karena kita memang ingin disiplin, menghargai diri kita sendiri, itu memang muncul dari diri kita. Jadi motivasinya internal. Pembedanya yang dua tadi adalah dari orang lain atau eksternal. Kalau kita tepat waktu karena ingin menghargai diri kita sendiri adalah motivasi internal. Itu bedanya di antara tiga tadi. Sekarang materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini seringkali terjadi di sekolah kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Bapak Ibu, seringkali saya termasuk kita pernah menghukum siswa. Pasti saya mengakui itu. Ya. Jenengan juga mungkin. Kita juga pernah memberikan konsekuensi kepada siswa. Nanti akan kita bahas perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa. Anda akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hal terbaik adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Artinya bukan guru yang memberikan solusi, tapi siswa menawarkan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, di sini nanti kita akan sedikit studi kasus, kita bermain, ya. Apakah yang ada di sini di nomor 1 sampai 7 nanti coba jenengan tulis. Apakah nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Berarti nanti jenengan nulis nomor 1 sampai 7, kemudian jenengan jawab nomor 1 menurut jenengan ini H atau K. Itu saja, ya. Hukuman atau konsekuensi menurut jenengan, menurut pandangan jenengan. Silahkan, ini saya akan membagi post-it.
Monggo paling atas untuk penamaan nanti julukan jenengan. Misalnya kalau jenengan suka bakso ya si penyuka bakso, kalau suka apa lontong ya si penggemar lontong, atau julukan jenengan si ceking atau siapa, tapi jangan sebutkan nama. Di paling atas jenengan tulis identitas, tapi jangan menyebutkan nama Anda, tapi dengan julukan Anda. Ini nanti jenengan tentukan apakah nomor 1 sampai 7 ini nomor satunya itu hukuman atau konsekuensi, untuk mengetahui pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Ya, bisa ditulis hukuman, menurut jenengan hukuman ketik A. Nah, pada materi hukuman atau konsekuensi bro. Ya, nama julukan jenengan, misalnya jenengan julukannya apa gitu. Ya. Ditulis H atau K saja biar tidak pemborosan kata, sudah bisa dipahami. Saya akan memilih 3 saja nanti. Tidak apa-apa Bu, monggo. Nanti dipilih 3 saja diajak. Terima kasih. Sudah kelihatan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo kalau hidangan ini di samping ini Bu. Ini kan duduk ya. Enggak masuk. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam kuis hukuman atau konsekuensi. Jadi intinya di sini yang pertama, saya akan membaca miliknya si Cabi. Ya, ini menjawab nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, 3 konsekuensi, 4 hukuman, 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan 7 konsekuensi. Dan ini yang bawah ini ngapunten, ada namanya mie ayam. Itu yang pertama konsekuensi, kedua hukuman, ketiga konsekuensi, 4 hukuman, kelima konsekuensi, keenam hukuman,
dan ketujuh konsekuensi. Dan yang terakhir ini siapa nih? Si Mungil ini. Saya ambil 3 mau untuk yang lain karena nanti keterbatasan waktu, jadi tidak bisa komplit bacanya. Yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, ketiga konsekuensi, keempat hukuman, kelima konsekuensi, dan keenam konsekuensi, ketujuh konsekuensi. Terima kasih tepuk tangan untuk jenengan semuanya yang sudah berpartisipasi luar biasa. Gini Bu, jadi kita membedakan konsekuensi dan hukuman itu bagaimana caranya? Itu motivasi yang muncul. Kita cek nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ini Bu, ini sebenarnya itu di tengah ya. Bila mana gurunya yang meminta siswanya, ini hukuman. Tetapi ketika gurunya sudah pernah meminta, terus minggu depannya lagi dia melakukan tanpa guru minta, itu termasuk konsekuensi ya. Jadi pembedanya itu, kalau dari intrinsik itu konsekuensi, kalau dari gurunya itu hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah, ini condong ke hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya konsekuensi karena dia mencoret, dia membersihkan. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret, ini konsekuensi karena memang muncul dari dirinya sendiri. Berjemur di lapangan, jelas hukuman Bu, tidak mungkin dia mau berjemur sendiri. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan, ini adalah konsekuensi ya. Jadi itulah pemaparan sedikit tentang nilai hukuman dan konsekuensi yang mungkin bisa kita terapkan. Kalau menurut jenengan, hukuman dan konsekuensi bagi siswa bagus yang mana? Ya, konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Ada yang lebih baik, yaitu nanti restitusi yang akan kita pelajari. Nah, ini saya ingin bertanya, kenapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu guru di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan siswa. Kenapa Bu? Kok tidak peraturan saja? Kok tidak peraturan kelas? Di sini salah satunya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan atau motor? Kalau jenengan meyakini ini bukan aturan, ini adalah keyakinan, artinya saya menggunakan helm agar saya selamat, itu adalah keyakinan. Berbeda dengan saya memakai helm agar tidak ditilang polisi. Ada 2 kemungkinan. Jenengan meyakini kayak aku pakai helm, kalau ada apa-apa pasti saya selamat ya. Kalau tidak pakai helm, saya harus pakai helm, nanti di sana di perempatan ada polisi, saya kena tilang. Itu peraturan yang dia yakin adalah peraturan. Bedanya peraturan dan keyakinan, kalau keyakinan itu kita ikut andil di dalamnya, kalau peraturan kita tidak ikut di dalamnya. Oke, untuk meyakini itu saya ingin jadikan nanti 4 orang saja berpartisipasi menulis keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang depan-depan saja, 1, 2, 3, 4. Kamu enggak, karena enggak kelas, guru kelas beda. 1, 2, 3, 4 di kelasnya mungkin yang sudah ada. Saya tak tulis dulu Bu ya. Silahkan dilanjut, kita membuat kesepakatan kelas kita.
monggo Pak Giat. Kakak Pak. Jadi. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang keempat, Bu Mariam. Jadi Bu. Jadi. Ya, yang terakhir Bu Ani monggo. Putri, matematika sekolah ya? Oke, sekolah ya? Bisa. Iki. Ya, terima kasih sudah disusun. Gini Bu, pembeda antara peraturan di kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan guru saja yang membuat, tetapi kalau keyakinan guru bersama siswa. Jenengan saya ibaratkan misalnya siswa saya menulis satu, siswa yang lain menulis, dan yang paling penting yang menjadi penting di sini kita membuat keyakinan tidak boleh menggunakan kata tidak, kalimat negatif tidak diperkenankan. Yang jenengan paparkan di depan tadi sudah benar semuanya. Membuang sampah di tempatnya, kepada tempatnya, masuk kelas tepat waktu, tidak boleh gini, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Dilarang ramai di kelas, tertib misalnya. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak, karena anak itu menyaring apa yang didengar paling belakang. Biasanya kata tidaknya tidak didengar. Itu kalimat negasi yang mungkin nanti siswa akan memikirkan yang didengar terakhir. Itu sering Bu. Contoh, saya jangan pikirkan gajah misalnya, jangan pikirkan gajah. Jenengan termotivasi gajah, pasti memikirkan gajah. Contoh, jangan buka situs www apa, jenengan pasti termotivasi untuk membukanya, karena kalimat negatif di situ tidak berguna ketika kita membuat keyakinan kelas. Kurang baik kalau kita menggunakan kata tidak atau jangan pada saat membuat keyakinan kelas itu Ibu dan Bapak. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas dibuat bersama. Bila mana ada kata-kata yang kurang tepat, nanti Bapak Ibu guru bisa memangkas menjadi kata yang lebih sederhana. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ya. Jenengan makan supaya kenyang. Ya, kuat. Jenengan tidur supaya fresh lagi pikirannya. Jadi intinya yang kita lakukan memiliki tujuan. Berikutnya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tadi supaya kita kenyang, supaya kita kuat, kita melakukan makan. Supaya kita fresh, Pak Giat mengatakan kita tidur. Kita melakukan hal terbaik untuk fresh, yaitu tidur. Karena macam-macam Pak. Kita melakukan terbaik itu bukan hanya tidur. Bisa jadi orang lain untuk fresh itu belanja atau shopping, atau mungkin hal lain yang bisa dilakukan, mungkin olahraga, macam-macam. Jadi intinya hal terbaik yang kita inginkan itu adalah tujuan kita. Jadi kita memiliki tujuan tersebut. Kemudian ketika seorang murid melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan, pasti
atau bertentangan dengan nilai kebajikan, pasti dia sebenarnya ada yang kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, ada yang gagal dalam hidupnya. Ya, pasti kan anak suka mencuri, anak misalnya suka memukul temannya, itu ada motivasi yang tidak terpenuhi di dirinya, yaitu kebutuhan dasar yang apa? Akan kita bahas setelah ini. Ya, kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Yang bertahan hidup, nah, setiap manusia pasti survival, ya. Ada yang bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis. Contoh ngapunten jenengan pasti bertahan hidup pengen sehat, pengen punya rumah, pengen makan. Salah satunya ini makan. Untuk bertahan hidup adalah makan. Dan tidak hanya kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan biologis. Karena jika salah satu dari ini terganggu, pasti ada di diri jenengan menyimpang. Ya, biologis artinya proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Jadi biologis adalah salah satu juga kebutuhan hidup selain fisiologis, rumah, kesehatan, dan makanan. Ya, hubungan suami istri ngapunten itu salah satu kebutuhan hidup, karena jika tidak terpenuhi pasti kita nanti menyimpang. Ya, contohnya salah satu itu kebutuhan biologis. Berikutnya adalah kasih sayang diterima. Ya, kalau diterima adalah kebutuhan psikologis. Disayangi meliputi kebutuhan hubungan koneksi sosial. Ya, jika jenengan di suatu tempat merasa tidak dihargai, itu salah satunya adalah kasih sayang diterima ini tidak muncul di situ. Jenengan cara larinya bisa lari ke tempat lain, mungkin lari ke minuman keras atau mungkin ke hal yang negatif lain. Ini takutnya kalau kasih sayang dan tidak diterima kita di suatu lingkungan masyarakat. Itu seperti contohnya anak pang, Bu. Anak pang itu salah satunya. Kadang dia merasa tidak diterima, dia larinya di hal seperti itu. Selanjutnya adalah penguasaan. Ya. Ingin harga dirinya itu diakui seseorang, itu penguasaan. Kata kuncinya hanya ingin dihargai atau diakui atau dihormati. Itu definisi secara garis besar adalah penguasaan. Berikutnya adalah kebebasan. Ya. Setiap anak ini pasti pengen bebas, tidak ada anak yang dikekang. Padahal dia punya bakat di renang, kadang diminta renang tidak mau. Dia milih sepak bola karena dia ingin bebas. Dia tidak ingin dipaksa untuk renang, padahal sebenarnya orang tuanya tahu dia memiliki bakat renang. Karena dia kebutuhannya di sini adalah kebebasan. Dia punya pilihan lain selain pilihan itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Seringkali kita menjauhi siswa kita di kelas itu tertawa lepas dengan teman-temannya tanpa ada suatu yang kita tahu apa yang memicu anak tersebut tertawa terbahak-bahak, karena dia memiliki kebutuhan kesenangan tersendiri. Kadang lempar-lemparan topi terus tertawa terbahak-bahak karena tingkat kesenangannya cukup di situ. Beda dengan kita mungkin yang orang tua. Ya, kalau kita orang tua mungkin senang kalau anak kita sukses, anak kita nilainya bagus. Tapi anak cukup lempar-lemparan bola itu sudah cukup senang karena dia pengen senang ya cukup itu saja. Berbeda dengan kita, ya. Nah, mari kita diskusi bersama, kita pecahkan materi. Di sini nanti coba saya salah satu jenengan tunjuk tangan saja. Yuk diskusi kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Tadi ada 5 apa saja, Bu? Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, terus ya itu kebutuhan apa? Kalau tadi bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, diakui, dan apa tadi satunya? Nah, kebebasan, penguasaan, ya, penguasaan, kasih sayang dan diterima. Ini, nah ini termasuk apa? Yang nomor 1 kita cek. Meskipun Fahri kaya, dia suka mengambil barang milik temannya yang
tidak mampu saat bermain. Kira-kira kebutuhan apa dari Fahri yang belum terpenuhi? Dia tidak mungkin bertahan hidup karena dia sudah kaya, jelas tidak. Di antara 4 itu kira-kira apa? Mungkin Bu Dewi bisa antara kasih sayang, rasa diterima, atau kesenangan, atau mau kebebasan. Ini bisa saja dua yang pengen dipenuhi. Biasanya tidak hanya satu. Kesenangan betul, salah satunya. Karena memang dia senang mengambil barang milik orang lain, klepto. Dia itu kaya tapi kesenangannya seperti itu, mengambil barang orang lain. Yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apa? Bu Norma mungkin Bu bisa? Kesenangan. Mendapatkan kesenangan dengan mengambil. Iya. Mungkin ada yang lain? Pendapat yang lain? Hobi, kesenangan, rasa diterima, pengakuan, kebebasan. Iya, betul Ibu. Jadi di sini adalah kebebasan, dia pengen bebas bernyanyi di situ. Ya. Yang ketiga, Lala terlambat hadir karena pagi sebelum berangkat ia membantu ibunya berjualan di pasar. Monggo Bu Yuli, apa Bu? Membantu ibunya berjualan di pasar, terlambat hadir. Kasih sayang. Ada yang lain? Rasa diterima, kasih sayang diterima, kebebasan, kesenangan, dan apa? Bertahan hidup. Iya betul, jadi ini bertahan hidup. Yang terakhir, Doni mengejek lawan tandingnya karena dia dan tim volinya menang dalam pertandingan voli. Kira-kira apa? Iya, pengen diakui bahwa dia adalah tim yang hebat. Jadi dia menyimpang, diri mengejek. Menyimpangnya terlambat hadir. Ya, ini dia pengen apa? Bebas. Dia menyimpang dengan apa? Istilahnya gurunya dirasani Bu apa? Gunjing ya. Terus ini dia mengambil, itu menyimpang. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke posisi kita seorang guru. Masuk ke posisi penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Mungkin ini pernah jenengan mendapatkan materi ini, tapi nanti saya akan menambahi sedikit saja terkait materi posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Jika jenengan mempraktekkan posisi kontrol penghukum, ya, jenengan bisa menggunakan fisik, artinya memukul, atau verbal dengan ucap-ucapan yang kasar, ya. Nadanya tinggi, melotot, jari menunjuk, menghardik, ya. Guru menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Jadi nadanya tinggi. Nah, apa yang terjadi jika seorang siswa diperlakukan seperti itu, dimarahi dengan menunjuk-nunjuk? Jadi hasilnya murid yang dimarahi tadi duduk termenung, bisa mencoret bukunya atau meja. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah guru tadi menggembosi ban motornya atau menggores. Jika gurunya punya mobil bisa jadi gores. Ini termasuk identitas gagal, fail. Karena anak hasilnya adalah anak menjadi agresif dan pemarah. Yang berikutnya adalah merasa bersalah. Kita sadari kadang juga dengan ucapan yang lembut, ramah, namun kata-kata kita yang membuat siswa tersebut di posisi bersalah. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nadanya lembut, tapi dia menyudutkan siswa tersebut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Lembut Bu, betul, ngomongnya lembut, tapi mengena di hati. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dan jika siswa diperlakukan seperti itu, hasilnya
siswa akan selalu merasa bersalah dan kecewa terhadap gurunya, ya, karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala ketika kita mempraktikkan kontrol memberi rasa bersalah ini, siswa lebih buruk dari penghukum tadi. Kalau ini bisa meletus amarahnya melebihi anak yang tadi dimarahi, karena dia seolah-olah lebih tersudut dari tadi dihukum. Kalau dihukum kan biasanya selesai pada saat itu, tapi ini jangkauannya menumpuk sehingga anak tersebut bisa meledak, ya, bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Dan berikutnya adalah posisi kontrol teman. Di sini sudah mulai identitasnya sudah mulai tumbuh sukses. Kalau kita sudah mempraktikkan kontrol guru sebagai teman, identitasnya sudah mulai sukses. Kalau tadi failed atau gagal. Kalau teman ini posisi kontrol sudah mulai sukses, mengajak siswa bercanda ramah, ya, merapat pada murid, hangat, dengan kata-kata ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita hangat dengan siswa, tapi dampaknya yang kurang baik seperti ini. Siswa itu menjadi manja, menjadi ketergantungan, dan bila mana tidak ditungguin guru tersebut, anak tersebut tidak nurut. Biasanya seperti itu. Contoh kecil, kalau kita punya siswa dituturi guru lain kadang tidak nurut, yaitu salah satunya karena ada kontrol teman yang sering kita terapkan. Itu salah satunya. Yang keempat adalah pemantau. Ini lebih baik dari teman, karena di sini berdasarkan data, perhitungan, catatan, bukti, ya. Jadi siswa memperlakukan sesuatu baik itu karena dia menuruti aturan, karena ada aturan-aturan yang membuatnya melakukan hal tersebut, karena dia takut konsekuensi yang akan dia terima. Dipantau dia melakukan, ada buktinya, ya. Ayo peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa sanksi atau konsekuensinya. Berarti berdasarkan data, ada datanya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi harus menjalankan karena telah melanggar. Guru tidak menunjukkan emosi atau marah atau merasa memberi rasa bersalah kepada siswa, namun siswa tetap tidak nyaman. Contoh, murid terlambat, dia mendapat konsekuensi harus duduk di kelas dan tidak istirahat. Itu dia tetap tidak nyaman siswanya, meskipun ya Pak saya tahu konsekuensinya bahwa kalau terlambat itu saya harus duduk di kelas, ya, itu. Dan yang terakhir ini adalah kontrol yang paling terbaik menurut teori yang diajarkan Diane Gaussen tadi, yaitu kontrol manajer, yang mana di sini memanage siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan dirinya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya, dengan membuat keyakinan kelas di awal tadi, ya, apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Kemarin di sini ada siswa yang sempat Bu saya memang menggunakan contoh restitusi ini. Nanti akan saya share slide-nya dengan. Dan hasilnya adalah siswa itu menjadi sukses, karakter yang sukses. Karena siswa menjadi manusia yang merdeka, mandiri, mampu mengontrol diri, bertanggung jawab, dan menjadikan siswa tersebut memanajer bagi dirinya sendiri, mengontrol untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah ini Bu, jadi tabelnya panjang, kalau kita baca malah bingung, ya. Jadi intinya dampaknya saja, ya. Dampak identitas gagal tadi yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Anak itu yang membuat bersalah itu mengulangi terus kesalahan. Kalau anak yang memberi rasa bersalah itu merasa rendah diri, dia tersudut. Kalau teman, anak lemah, tidak mandiri, tergantung. Dan pemantau menitikberatkan pada solusi. Kadang siswa itu pengen diberi hadiah atau terbeban kalau mendapatkan konsekuensi. Dan yang terakhir, manajernya yang terbaik, yaitu bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya di kegiatan berikutnya. Jadi posisi kontrol terbaik di antara 5 adalah manajer, yang mana mengacu pada restitusi. Yang restitusi tersebut merupakan identitas positif pada sekolah, ya, identitas positif yang ada pada suatu sekolah.
Nah, ini ada kasus. Coba nanti ada game lagi, jenengan menulis di sini posisi kontrol apa yang diterapkan oleh kalimat atau pernyataan di sini, Bu, menurut jenengan nomor 1 sampai 5. Sudah, Bu? Bisa dikumpulkan monggo untuk kuis studi kasus anak terlambat hadir ya. Temanya anak terlambat hadir, tapi perlakuannya beda itu. Ya Mas, monggo. Kita kan aja. Enggak mau. Kualik kok. Ya apa saya baca mau nih. Sampun. Ada yang ditanyakan mungkin? Monggo. Sampun kita bahas pada posisi kita sebagai apa bila mana mengetahui anak terlambat hadir. Ya, perlakuan ini ada 5 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, si guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Sesuai materi yang kita pelajari tadi, membuat merasa bersalah. Ya, luar biasa dengan. 2, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa, Bu? Penghukum. Luar biasa. Dan yang ketiga, apa nak rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah kontrol manajer, karena si guru menawarkan kepada siswa untuk mengontrol dirinya, mencari solusi untuk memperbaiki diri. Dan yang keempat, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah tahu, mengerti konsekuensinya? Ada kata kunci, konsekuensi. Berarti kontrol pemantau, ada data. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Berarti ini kontrol teman. Tepuk tangan untuk jaringan semuanya. Luar biasa. Kita cek jawabannya di sini. Nah, tadi di pertama sudah benar. Menghukum, manajer, pemantau, dan teman. Oke Bu, karena sudah siap, agar lebih lemes lagi, berdiri sebentar. Ngantuk ya. Kita praktekkan Bu. Bisa bernyanyi pada hari Minggu? Bisa, oke. Nanti iya, naik Dirman. Ini ya. Nanti kita praktekkan nyanyi. Depan gini dulu. Nah, pada hari kanan. Turut ayah ke kota. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk tik dak tik 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 duk kuda. Sekali lagi kita praktekkan ya sambil lagu.
Saya nyanyi aja. Depan, belakang, kanan, kiri, perut. Tangan kanan buka tangan kiri, tepuk. Ada tepuknya ya. Coba. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik firman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik, duk-dik, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik. Daya tepuk tangan dengan luar biasa. Jadi ini sedikit memotivasi siswa kita bila mana sudah mulai ngantuk, kita ajak hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari yang menyenangkan. Kita menyanyikan. Dan materi yang terakhir yaitu materi yang kita tunggu, yaitu restitusi. Ini materi terakhir. Ya, jadi tadi jenengan sudah menerapkan kontrol 5 itu pasti salah satunya jenengan pernah menerapkan. Di kontrol manakah jenengan saat ini? Ya. Selama ini juga kita melakukan kontrol apa? Yang terakhir Bu, yaitu materi segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi kalau dalam definisi itu suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam kata lain PD, karena dia sudah mampu mengontrol dirinya, tidak minder kepada orang lain, tidak minder kepada guru. Yang awalnya dia selalu bersalah, pada akhirnya dia menjadi lebih baik, mengontrol dirinya. Ini adalah tabel atau diagramnya. Ada 3 kegiatan pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi, ya, menstabilkan identitas, ya. Yang kedua nanti validasi tindakan yang salah ini Bu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapan. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas adalah membuat anak yang gagal, yang salah tersebut, ya, menjadi lebih positif, dengan memberikan motivasi. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, Bapak juga pernah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia tidak merasa bahwa dirinya sendiri yang pernah melakukan seperti itu. Kita sebagai guru itu juga pernah melakukan hal yang semacam itu. Melakukan kesalahan itu yang wajar, hal yang wajar bagi kita. Terus setelah menstabilkan identitas siswa, ya, siswa sudah mulai berpikir positif. Oh iya, tidak hanya saya saja ya, berarti orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Kita melanjutkan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan yang salah itu pasti ada tadi yang sudah kita pelajari, merujuk pada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Berarti ada alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, ada alasannya. Tapi guru memvalidasi, memberikan motivasi seperti ini. Padahal kamu bisa juga yang melakukan yang lebih buruk dari itu, seperti memukul, padahal dia cuma membuang tas misalnya. Guru memberi penguatan, tidak apa-apa, kamu bisa lebih buruk lagi jika kamu memukul temanmu misalnya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Tadi alasan 5 kebutuhan dasar tadi, alasan melakukan hal tersebut pasti ada yang menyimpang. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Alasan apa yang ingin dilindungi? Misalnya dia dinama-namain orang tuanya. Biasanya sering Bu, siswa kita itu diledekin nama orang tua kita, marah dia karena dia orang tua sudah memberi nama baik, dia diajak temannya disebut nama orang tua, itu pasti marah ya, dia melakukan tindakan yang tidak baik akhirnya. Yang terakhir tadi menanyakan keyakinan, ini tumbuh internal, hubungan nilai-nilai yang dia percaya. Artinya guru berkata seperti ini, apa yang kamu lakukan itu sudah baik, artinya sudah seperti keyakinan kelas yang sudah kita yakini. Itu untuk menanyakan keyakinan kembali. Lebih jelasnya kemarin saya berdialog dengan siswa yang melakukan kesalahan Bu.
Saya mau ngobrol, saya ajak restitusi dan alhamdulillah berhasil. Ini seperti ini skrip ngobrolnya. Nah kemarin siswa, sekarang sudah siswanya Pak Giat Iza ini Pak ya. Kasusnya Iza itu tidak terima Pak Giat, diejek sama Mirza. Dia dipanggil nama orang tuanya, bukan Pak Gaza gitu, tapi panggilan orang tuanya. Dia marah, ya. Dia marah, akhirnya dia emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya, dia membuang tas temannya. Nah di situ saya tanya dia berhadapan. Skripnya seperti ini. Di awal saya tanya, Zah, waktu istirahat tadi Pak Bagus dengar bahwa ada laporan kamu bertengkar dengan Mirza ya? Ya Pak, habis saya kesel sih. Kenapa kamu kesel? Mirza selalu panggil saya Pak dengan sebutan nama orang tua saya. Bahkan dia juga mengolok-olok nama bapak saya ketika di tempat ngajian. Siapa gak kesel Pak? Oh, wajarlah kalau kamu marah atau kesal. Jika saya berada di posisimu, pasti bapak berbuat hal yang sama. Ini sudah mulai menstabilkan identitas Bu. Sudah mulai menangis itu. Saya marah-marah Pak. Saya balas dia dengan sebutan monyet. Dan tanpa sadar saya membuang tasnya. Oh begitu. Jadi kamu berbuat itu ada alasannya. Ini mulai validasi tindakan yang salah. Ya iyalah Pak, keluarga saya sudah memberi nama saya baik-baik. Kenapa memanggil dengan nama seenaknya? Siapa yang mau diperlakukan seperti itu? Ya wajarlah kamu marah. Kamu tidak rela kan kalau orang tuamu memberi nama kamu, dan nama itu adalah doa. Kamu sangat menghargai tindakan itu dan tidak berbuat lebih buruk seperti memukulnya. Ya tidak Pak. Ya ini menanyakan keyakinan. Saya mulai menanyakan keyakinan. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Tidak Pak. Di sini sudah mulai dia menemukan solusi setelah ini. Saya menanya lagi, menurutmu keyakinan apa yang kamu langgar? Karena keyakinan kelas itu ada banyak. Ada menghargai, menghormati, disiplin, patuh. Banyak sekali kalau kita paparkan. Ya Pak, benar Pak. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut penting ini saya mulai menawarkan solusi kepada dia. Saya tidak memberikan solusi, tapi menawarkan solusi kepada Iza. Kalau menurut penting, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu emosi? Saya sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menahan diri dan bersabar bila ada teman yang mengatai saya lagi. Saya akan laporkan ke Bapak Guru. Dia sudah punya solusi sendiri. Dia akan bersabar dan melaporkan ke gurunya. Ya sudah benar jawabanmu. Tetap santun dan semangat ya. Silahkan kembali ke kelas ya Pak. Terima kasih sama-sama. Itu salah satu contoh kita merestitusi siswa kita bila dia menemukan masalah. Itu contoh dialog segitiga restitusi yang pernah saya terapkan kepada siswa itu. Dan refleksi, pejamkan mata, kemudian bayangkan sekolah impian kita sebentar. 30 detik aja, apa yang kita inginkan untuk siswa kita, untuk guru-gurunya bagaimana, agar nanti siswa kita, guru kita bisa menerapkan budaya positif. Silakan. Ya cukup, terima kasih. Ya, semoga impian jenengan semuanya bisa menjadi kenyataan di sekolah yang kita banggakan ini. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, mari kita bersama mengawali dengan budaya positif yang hari ini sudah kita pelajari bersama. Terima kasih, ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih ya. Pematerian atau pemaparan materi pada siang hari sudah selesai. Sekarang saya open question atau membuka pertanyaan bila mana ada teman kita yang kurang paham atau ini ditanyakan terkait materi yang saya paparkan. Insya Allah nanti saya akan mencoba menjawab berdasarkan pemahaman saya. Monggo dengan mengacungkan tangan. Monggo, mundur Pak, mungkin. Terima kasih, monggo. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Ini kan tadi sudah dijelaskan ya, posisi kontrol guru kan ada 5. Ya, di situ kan ada sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan kontrol manajer. Di situ juga ada nanti identitasnya itu ada gagal dan sukses. Ya,
Ini yang saya tanyakan Pak, di sini kan ada yang sukses tuh 3 sebagai kontrol pemantau, sebagai teman dan manajer. Nah, di sini mohon dijelaskan kembali Pak. Dari ketiga itu kenapa yang kontrol manajer itu yang apa ya, yang paling baik atau berhasil gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Mida dulu. Luar biasa pertanyaannya, kenapa kok di antara 3 identitas sukses itu posisi manajer yang paling baik? Ya, begini Bu. Jadi di sini adalah yang jelas itu pada dampaknya atau nanti hasil dari siswa yang kita mempraktikkan kontrol manajer dan kontrol teman dan pemantau itu berbeda hasilnya. Jika kita mempraktikkan kontrol teman, siswa itu hasilnya nanti akan tergantung kepada kita. Contoh, muridnya Bu Mida saya tunggu tidak mau nurut karena biasa diperlakukan seperti itu sama Bu Mida, karena dia sudah merasa Bu Mida sebagai temannya. Berarti anak seolah-olah tergantung ke gurunya karena merasa diperlakukan sebagai teman, dan anak tersebut tidak mandiri, selalu tergantung kepada seseorang. Dan pemantau itu sebenarnya sudah cukup baik, namun ada identitas di situ yang merugikan anak. Anak merasa tidak nyaman, padahal ini di budaya positif itu anak harus bahagia, harus merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut Bu. Kenapa kontrol manajer? Karena di situ guru memberikan penawaran kepada siswa untuk mendapatkan solusi kepada siswa. Di siswa digiring untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Saya kira itu Bu, berdasarkan pemahaman saya terkait pembeda antara identitas sukses pada kontrol teman, pemantau dan manajer. Apa bisa diterima Bu? Iya, terima kasih. Iya, semoga Bu. Terima kasih atas Bu Mida. Tepuk tangan Bu Mida. Mungkin ada teman yang lain yang mau bertanya? Iya, monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kontrol manajer adalah yang terbaik dipraktikkan oleh guru. Namun untuk anak PAUD dan TK maupun SD kelas 1 masih anggap gurunya sebagai teman. Dan apakah mereka paham Pak jika kita menerapkan kontrol manajer? Sejauh Sudah pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya sulit sekali. Saya akan mencoba menjawab Bu berdasarkan pemahaman saya. Gini Bu, jadi kontrol terbaik di sini adalah kontrol manajer. Kontrol teman apakah tidak boleh? Boleh. Karena memang anak TK PAUD itu masih menganggap gurunya itu sebagai teman. Kehangatan, keakraban yang diinginkan oleh siswa itu harus ada di guru. Namun kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Mungkin di rumah kita sebagai orang tua mungkin bisa menerapkan contoh. Sebagai anak perempuan itu ada hal-hal yang tidak pantas yang dipakai. Mungkin anak perempuan itu memakai yang dipakai cowok, celana misalnya. Karena di keluarga kita misalnya biasa pakai hijab. Nah, masa seperti itu pantas untuk kamu? Ayo pakai apa? Jadi kita bukan sesuatu yang sulit. Jadi menerapkan kontrol manajer dari sesuatu yang sederhana. Jadi kita bisa menerapkannya itu di anak itu dari dini bisa, namun dengan hal-hal yang sederhana. Terus anak itu kira-kira pakai apa yang baik? Ya, kita menawarkan anak, oh iya Bu, saya kalau keluar harus pakai hijab biar menutup aurat saya. Contoh kecil seperti itu. Jadi anak itu menemukan solusi atas masalahnya sendiri, bukan masalah yang berat Bu ya Mas. Di sini dimaksud adalah masalah sederhana, setingkat PAUD atau SD. Jadi anak TK ya. Jadi anak mengontrol dirinya dalam menemukan solusi yang dia kininya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Bisa diterima Bu? Terima kasih. Mungkin ada yang lain Pak Mul? Oh ya, Bu Nurma. Permasalahan murid dapat mudah didapatkan solusi melalui skill murid selalu berhasil dengan segitiga restitusi tersebut. Diatasi ya. Nah ini Bu, saya akan mencoba menjawab. Jadi tidak semua masalah itu dapat diatasi dengan restitusi. Ini adalah miskonsepsi ya.
bila semua masalah itu bisa diatasi dengan segitiga restitusi, itu adalah miskonsepsi. Kita harus juga tetap memantau dengan konsekuensi. Tidak semua, jawabannya adalah tidak. Namun alangkah baiknya jika ada permasalahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Itu adalah pilihan terbaik, Bu. Pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah anak agar mampu menemukan solusi. Tapi tidak semua masalah dapat terselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu bisa terima Bu Nurma? Oke, terima kasih Bu. Oke, monggo mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Mun. Monggo. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Terima kasih Pak Bagus, materinya luar biasa. Memang permasalahan itu kita pelajari dari segi akademisi. Tetapi melaksanakan tidak teori ini, tetapi menggunakan teori yang seperti top down. Nah, juga hasilnya juga anak yang memiliki memang latar belakang kemampuan dengan aku yang bagus juga bagus. Tapi memang ada satu memang. Tapi anak yang memang, nah monggo Pak Bagus coba itu antara kenyataan yang sudah kita lalui dengan top down dengan bottom up. Nah ini memang benar. Nah tapi telah disandingkan juga. Nah mungkin nanti ada contoh kalau memang bisa menangkap itu Pak Bagus, coba kita ingin diskusi lagi sehingga nanti Bapak Ibu guru tidak teori bisa dilaksanakan atau mungkin yang lain bisa. Yang penting intinya anak-anak memiliki P5. Nah itu P5 itu saya kira cukup. Nah itu Pak monggo. Ya, terima kasih Pak Mul atas sharingnya. Memang betul Pak Mul, ketika kita melakukan sesuatu yang positif, yang baik sesuai teori, itu tidak serta-merta gampang seperti yang saya lakukan. Salah satunya waktu Pak Mul ya. Kita potong kompas untuk menyelesaikan masalah, ngapain kita merestitusi anak. Tapi secara teori itu memang tidak benar. Tetapi secara kenyataan ya, itu bisa dibenarkan Pak Mul. Tetapi secara teori kurang tepat. Contoh, dulu orang tua kita mendidik kita itu keras Pak Mul, sangat keras ya. Anak dulu dipenggelii takut sama orang tua, tapi beda dengan anak sekarang. Tapi memang bedanya Pak Mul, zaman dahulu memang tidak seperti sekarang. Pembedanya banyak budaya yang masuk itu banyak sekali di negara kita. Sulit Pak Mul. Kadang teori itu ironi dengan kenyataan, dengan era yang sekarang. Kalau bocah cuma dilus, saya yakin kalau dipikirkan lama ya, itu benar ada. Namun secara teori itu salah. Nah itu yang menjadi ironi di saat ini. Dulu saya itu ya diberi ucapan sedikit itu sudah ada berani membantah. Anak sekarang beda karena zaman serba digitalisasi sekarang. Waduh, luar biasa anak takutnya. Apalagi diberi restitusi seperti ini, sulit ya. Tadi tidak semua masalah bisa terselesaikan dengan restitusi karena memang banyak faktor. Kita mungkin kendala waktu, mau restitusi bocah, waktuku habis untuk menanyai, mengidentifikasi masalah bocah satu persatu ya. Lebih baik panggilkan orang tua, dimarahi, beres. Nah tapi tidak seperti itu. Berdasarkan teori, kita nanti sebagai guru yang baik diharap sebelum kita menggunakan cara-cara yang mungkin take down, cara cepat, kalau memang tidak memungkinkan ya bisa dicoba Pak Mul menggunakan pemantau atau tadi bisa dilakukan. Karena pada dasarnya tidak semua masalah bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Namun ini adalah pilihan pertama yang bisa kita gunakan. Mungkin bisa diterima atau ada yang disangka Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Bagus. Bukan Bapak Ibu jangan mengira memang saya itu bagian dari per kasus sehingga Bapak Ibu guru bisa, setelah saya angkat Bapak Ibu guru jangan terpihak apa yang saya katakan. Itu memang saya hadapkan sehingga Bapak Ibu bisa mengambil materi ilmu yang Pak Bagus berikan, karena ilmu ini yang terbaru, yang terbaik saat ini. Ilmu yang lama itu sebetulnya banyak kendala, tetapi jangan itu
cepat. Nah untuk itu apa yang sangat bagus betul, monggo Bapak Ibu dengan teori yang baru ini, ayo kita coba praktekkan. Ilmu yang lama walaupun baik, apa yang saya sampaikan tadi menurut saya juga banyak karena perkembangan teknologi sekarang semakin canggih. Nah itu Pak Bagus, jadi terima kasih. Pada dasarnya saya selaku pasrah berharap dan ingin menerima disiplin positif dengan segitiga restu itu dilaksanakan, karena teori yang lama saya selaku guru juga bisa mengevaluasi. Terima kasih Pak Bagus. Jadi itu. Ya, dicoba, terima kasih. Kita di penghujung materi ya, saya hanya memiliki angan-angan semoga kita semua pendidik di lingkup OPTSD Semanding bisa menerapkan segitiga restitusi sehingga budaya positif bisa tercipta di sekolah tercinta kita. Ya, terima kasih. Itu sedikit pemaparan dari saya. Bila mana dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan maupun kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sungguh materi yang luar biasa. Dan budaya positif ini insya Allah ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerapkan di sekolah kita, dan insya Allah apa yang diberikan oleh Pak Bagus Waluyo tadi memberikan pencerahan Pak ya, supaya kita punya pandangan yang lebih luas bagaimana kita bisa menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak di masa depan. Oke, Bapak Ibu, kita akan sejenak menundukkan kepala dengan berdoa. Semoga acara pada siang hari ini memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Baiklah, acara bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, berikan tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Bapak Bagus. Terima kasih Bapak Bagus. Saya sebagai pembaca pada siang hari ini menutup acara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.